Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green job. Kau yang berjanji, kau pula yang mengingkari. Kau yang mulai, dan kau yang mengakhiri. Mungkin itu senandung yang tepat untuk janji sang Wapres, Gibran Rakabuming Raka, yang menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia. Namun semua itu hanya kata manis dari sang Wapres. Kenyataannya berbanding terbalik ketika janji itu ditagih oleh mahasiswa. Bukannya diberi lapangan pekerjaan, mahasiswa diberi shock terapi, dibekuk pas pampres sang wakil presiden ketika menagih janji manis 19 juta lapangan pekerjaan dari sang Wapres. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green job. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Sang anak mengikuti jejak ayahnya yang sering berjanji manis kepada rakyat. Namun semua janji tidak ada yang ditepati. Kejadian mahasiswa PMII dibekuk oleh Pas Pampres pada saat menagih janji 19 juta lapangan pekerjaan dari sang Wapres terjadi pada saat kunjungan sang Wapres di Blitar baru-baru ini. Kenyataan yang terjadi sekarang bukan banyaknya terbuka lapangan pekerjaan, tetapi malah banyak terjadi PHK di mana-mana. Sungguh kau terlalu, sangat miris. Gibranmu bukanlah Gibranku. Cari pekerjaan sekarang susah, sampai Pak Jokowi harus mencarikan pekerjaan untuk anaknya. Coba bayangkan, presiden saja sampai harus turun tangan golek gawean anake dadekke wakil presiden. Ono sing arep didadekke wakil gubernur, mantune golek gawean dadi gubernur karena pekerjaan susah. Jadi presiden tidak bisa menciptakan pekerjaan baru. Loh, direwangi bapak nih sing golek gawean lho, itu anak presiden, anak ketua RT kan lebih susah itu. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green job. Job fair yang dijanjikan pun tidak sesuai dengan harapan. Bukannya menenangkan rakyat, malah terjadi keributan pada acara karena membeludaknya para pencari kerja yang tidak sesuai kapasitas yang diberikan oleh job fair. Sekarang pertanyaannya adalah ada satu spekulasi yang saya bilang under table yang mengatakan bahwa wakil presiden ada terlibat drama. Oke, itu kan isu publik, oke? Nah, satu. Yang kedua adalah publik atau gosip? Itu harus dijelaskan. Gosip. Oke, gosip kan belum tentu benar. Lah, nanti dulu kan gosip itu ada prosesnya kan? Oke, silakan. Kalau Anda bilang benar, ya dia otomatis. Ya, tapi kalau gosip kan terlalu spekulatif. Begini Aiman sayang, begini ya. Yang namanya Saya harus adil juga di sini. Saya jangan kemudian muncul gitu kan. Gini, sesuatu hal itu nanti saya kasih prosedurnya. Oke. Semua hal itu kan harus ada prosedur politiknya. Oke. Nah, yang kedua adalah isu soal ijazah.
Ya, ijazah itu juga bermasalah karena Gibran tidak pernah tamat di SMA di Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah ijazah yang dia dapatkan di Australia dan Singapura itu kompatibel dengan SMA atau tidak? Kan itu juga pertanyaan. Oke. Repli Harun, si keren cadas, menilai Wapres Gibran Rakabuming Raka sebaiknya diganti sebagai wakil presiden. Sebab dengan masih menjabatnya Gibran sebagai wakil presiden, dinilai tidak akan efektif untuk pemerintahan Prabowo ke depan. Karena banyaknya penolakan dari warga negara, serta beberapa gosip miring penuh kontroversi yang mengiringi perjalanan politik dari anak sulung Joko Widodo ini. Mulai dari Paman Usman, Pupu Fafah, hingga gosip drugs yang sedang ramai diperbincangkan publik. Fisikal kan? Bohongnya warga negara, Ferry Amsari, Bang Akbar, Bang Andi, Bang Kapitra masih bisa ditolerir. Tapi kebohongan penyelenggara utama negara tidak bisa. Karena perahu negara yang dia bawa, pesawat negara yang dia akan bawa. Bagaimana kita tidak sensitif soal itu? Kalau kemudian ada mahasiswa, anak muda ya, kemudian kelepasan ngomong, cara segala macam, ya bisa dimaklumi. Tapi kalau kepala negara dan ban serap kepala negara salah bicara, salah ucap, tidak bermoral dan segala macam, ya akan masalah. Menurut saya kasus Pupu Fafah ini yang menarik secara moral Bang Iwan adalah ada pernyataan begini, ini yang bagian sangat penting menurut saya. Dia mengatakan silahkan tanya kepada yang punya akun. Bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran? Kenapa pernyataan bohong itu dilakukan terbuka? Saya akan lebih menghormati kalau betul-betul kan Mas Gibran mengatakan, mohon maaf, saya waktu masih sangat muda. Izinkan sebagai orang yang diamanahkan menjadi co-pilot negara ini, saya minta maaf. Maklumi betapa mudanya saya ketika itu. Mungkin semua akan